maju bersama, damaikan Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Gimana, Bu? Ini kalau ngomongin investasi itu banyak sekali macamnya, tapi kalau yang ini sudah 2 tahun kabarnya. Iya, dan hampir semua orang itu memang ini kan terungkapnya juga di pandemi kan. Memang di pandemi itu orang kayak bingung ini uang mau kemana. Seperti Bapak dulu juga seperti itu ya Pak ya? Ya, itu Sempat salah ya? satunya. Karena sebenarnya orang-orang tuh pengennya ini nantinya itu ada rezeki yang mereka punya dan bermanfaat. Niatnya Nah, pasti seperti sebenarnya itu. seperti itu. Ya Untuk kan? keluarga sebenarnya semuanya itu. Cuman ternyata dimanfaatkan Ya. untuk yang tidak, jalannya tidak sesuai gitu Dengan kan. orang-orang yang dalam artian tidak bertanggung jawab lah, Bu. Betul. Itu kenapa di sini kita mengambil temanya adalah investasi pahit madu klanceng. Madu harusnya manis, cuman ini jadinya pahit. Karena ternyata banyak yang menjadi korban. dan mereka tidak mendapatkan keuntungan. Mungkin bisa kita lihat untuk ceritanya seperti apa. Kita bisa saksikan berikut ini. Anakku si Topeng, Pak. Apa 17% Citra Polri? Bagi kami ribuan korban Citra Polri, nol. Penipuan investasi bodong dengan berbagai modus terus terjadi. Kali ini ratusan bahkan ribuan orang diduga tertipu investasi bodong budidaya madu klanceng yang dilakukan oleh Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NMSI) atau Niaga Mandiri Sejahtera. Dari keterangan Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Partai Solidaritas Indonesia PSI Kota Surabaya, Eriko Mala menyatakan saat ini data korban yang sudah masuk ke LBH PSI sebanyak 107 orang dengan total kerugian 79 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan penipuan investasi budidaya madu klanceng ini, ada dugaan keterlibatan oknum polisi sebagai agen di setiap Polres jajaran Polda Jatim karena sosialisasinya dilakukan di setiap Polres. Sementara itu, Sri Hartani, salah satu korban, mengaku dirinya tertarik berinvestasi dan percaya dengan koperasi NMSI karena ada keterlibatan polisi dan polisi sebagai agennya. Korban mengalami kerugian 2,4 miliar rupiah dan dari data keseluruhan diperkirakan korban ada 8.000 orang dengan kerugian 500 miliar rupiah. Sri Hartini juga sempat histeris saat rapat dengar pendapat di Komisi 3, meminta agar Mabes Polri segera mengusut tuntas kasus dugaan investasi bodong ini, karena kasus ini tak juga diusut padahal sudah 2 tahun dilaporkan ke Polda Jatim. Dalam kasus ini sedikitnya ada 18 laporan yang sudah dilakukan LBH PSI Surabaya, namun yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 1 orang, pihak koperasi yang sekarang melarikan diri menjadi DPO. Korban berharap Mabes Polri mengusut pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oknum polisi sebagai agen di semua Polres jajaran Polda Jatim. Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri juga sudah menunjuk Kabareskrim untuk mengusut dugaan investasi bodong berkedok operasi kemitraan Lebah Klanceng ini. Nggak kaget sih kalau banyak yang ikut, karena ternyata presentasinya ini di beberapa Polres Polda Jawa Timur. Jadi orang-orang tuh kan pasti percaya dong. Dan juga orang-orang percaya karena bentuknya ini koperasi, Bu. Yes. Dan kemitraan itu kan suatu hal yang bisnis dalam arti ini yang paling aman nih gitu, tapi Betul. ternyata juga nggak aman juga gitu. Betul. Dan mungkin nanti kita akan bahas, akan ada beberapa narasumber yang akan kita undang. Yap. Ini ada beberapa korban investasi madu klanceng koperasi NMSI, akan ada juga tim divisi hukum Lembaga Badan Hukum PSI Surabaya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita.
Kembali lagi di Hukum di Tengah kita berbicara mengenai investasi madu kelanceng yang ternyata pahit nih, ternyata. pahit karena banyak sekali korbannya. Ada dugaan ternyata ini katanya di beberapa Polres Polda Jawa Timur tuh presentasinya tuh awalnya tuh dilakukan di sana. Nggak tahu tapi benar atau tidak. Mungkin kita bisa langsung bertanya. Di sini hari ini udah hadir loh. Bu, Sudah hadir korban-korbannya, nggih. korban, ada Ibu Sri Hartini, salah satu korban investasi madu kelanceng Koperasi NMSI. Selamat malam Ibu. Bu. Oke. Dan ada juga Ibu Liana Kurniawan, ini tim divisi hukum Lembaga Badan Hukum dari PSI Partai Solidaritas Indonesia Surabaya. Selamat malam, terima kasih untuk sudah hadir. Mungkin kita bisa tanya langsung pertama kali sama Bu Sri nih. Oh, yang di Zoom juga sudah bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat malam Pak Budio Sutrisno. Selamat malam. Ini dari Nganjuk Pak ya, benar ya? Iya, dari Nganjuk. Baik. Pak Lukito, selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Kalau Pak Lukito ini di mana Pak? Waalaikumsalam. Saya dari Malang. Dari Malang. Ini buktinya Baik. kita bahwa banyak Korban kota, juga ini. iya. Dua ini Pak Budio dan Pak Lukito ini korban. Satunya dari Nganjuk, satunya dari Malang. Kalau Ibu Sri ini dari Surabaya. Maaf, saya Madiun waktu itu. Oh, waktu itu dari Madiun. Madiun, Baik. Tapi karena suami sakit, kan saya butuh pengobatan lebih bagus. Saya Surabaya. ke Surabaya untuk dekat anak sama untuk pengobatan suami. Oke. Bu, boleh ceritain nggak Bu? Awalnya itu waktu ikut bergabung tuh seperti apa? Penawaran. Jadi begini, sebenarnya kalau kantor koperasi itu cabangnya di Madiun ada dekat sekali dengan rumah saya. Berarti ada kantornya? Ada kantornya, akan tetapi karena hanya sepintas lalu, saya tidak tertarik. Namun setiap kali saya mampir ke pom bensin, itu saya menemukan brosur. Jadi brosur ini disebar di pom bensin. Boleh diperlihatkan mungkin Nun sewu. gitu. Brosur ini disebar di pom bensin. Setiap saya isi BBM di Madiun, itu saya selalu ada brosur seperti ini. Ada nomor kontak, ini kebetulan saya ambil yang baru, yang belum ada nomor kontak salesnya. Meyakinkan sekali ya Bu Iya, ya? jadi ketika ada setiap kali saya ke BBM itu isi bensin ada brosur ini, saya akhirnya menjadi tertarik, apa sih ini? Ketika ada ini saya telepon, dan saya semakin yakin ketika ada iklannya juga di waktu itu di Sakti TV. Oke, itu Sakti TV Madiun. salah satu TV lokal Salah di satu Madiun. iklannya. Dan saya Bu, itu brosur sama iklan itu produknya atau investasinya? Jadi begini, ini sesuai yang di brosur, itu kan kemitraan budidaya lebah kelanceng. Oke. Berarti mencari mitra. Bukan, jadi gini, kemitraan ini kita investasi berupa uang, membeli setup, kemudian kita budidaya lebah. Budidaya lebah, lebahnya itu kita taruh di rumah, nanti kita menyediakan vegetasi sesuai dengan buku panduan yang sudah ada dari koperasi. Oh, berarti ada yang dikerjakan sebenarnya. Betul, iya. Kalau misalnya ingin lebih detail, itu di Margorejo ada, kotak-kotak stupnya sampai sekarang masih ada dan bersegel. Oke, baik. Terus Ya. setelah itu Bu? Jadi begini, saya kemudian kan tertarik karena iklannya di televisi ada, brosurnya juga ada. Tapi saya masih ragu-ragu. Ragu-ragu dalam artian bener nggak sih ini investasi ini gitu. Nah, waktu itu diundanglah saya di sebuah acara di Aston Hotel 5 Januari 2020. Di sana banyak sekali anggota-anggota lama koperasi yang sudah bergabung lebih dulu daripada saya dan rata-rata sudah merasakan panen. Tapi itu pun masih belum membuat saya yakin. Belum membuat saya yakin. Kemudian si salesnya datang lagi ke tempat saya. Bilang, Ibu, kenapa masih ragu? Kan sudah bertemu dengan teman-teman lain yang sudah panen lebih dulu, yang sudah gabung lebih dulu. Terus kemudian ini legal. Legalnya di mana? Saya bilang gitu. Legalnya terdaftar di Kemenkumham, Ibu. Untuk usaha ini ya Bu? Ya? Untuk koperasi ini, ya. Bahkan bimbingannya oleh Diskop resmi, Diskop Kediri. Ada Bu ya, bahkan fotonya. Ya, ada. Kemudian ini akta notarisnya juga ada. Bisa dicek di Kemenkumham, ini koperasi resmi. Ini pun masih belum membuat saya yakin. Lalu dikatakanlah, Ibu kenapa sih masih takut? Ini koperasi ini agen ini polisi loh Bu. Polisi aktif. Dan saya ditunjukkanlah video-video di mana di situ ada promosi dari pihak koperasi yang di Polres-Polres. Mungkin Bu Liana lebih ada detailnya videonya karena video itu tersimpan di HP saya. Baik, baik. Nah, ketika saya melihat polisi pun menjadi agen daripada koperasi dan koperasi ini berbadan usaha resmi. Dibimbing oleh Dinas Koperasi dan promonya pun di Polres-Polres di Jawa Timur. Jadi saya membuat keraguan yang tadinya saya itu pendam,
Sehingga saya belum gabung, saya yakin gabung. Nah, masalahnya adalah ketika koperasi ini sudah legal berjalan, memang pada awal-awal kita mendapatkan panenan. Boleh tahu Bu, waktu itu Iya. Ibu pertama kali store berapa? Kalau waktu itu saya masih kecil ya, hanya sekitar coba-coba waktu itu kalau tidak salah 15-25 juta. Itu 15-25 juta, Dapat Ibu juga berapa dapat sekarang? bahan-bahan Oh, dapat. Mungkin kalau ada bisa dilihat videonya ya, ada ya di HP saya. Jadi kita memelihara kotak stup itu yang dari koperasi sesuai yang kita beli. Kita menyediakan vegetasi. Vegetasi itu modal sendiri lagi di luar dari investasi yang kita setorkan di koperasi. Berbeda, berarti bayar Berbeda. lagi. Bukan, kita beli Membeli sendiri. Membeli sendiri. Oke, baik. Membeli sendiri. Nah, itu vegetasinya sudah ada di buku panduan. Jadi tanaman-tanaman apa saja yang diperlukan untuk istilahnya itu memelihara si lebah itu. Itu pun modalnya nggak cukup cuma seperti itu. Kita juga disuruh beli yang namanya suplemen dari koperasi. Kalau itu kita beli di koperasi. Yang mereka janjikan keuntungannya akan seperti apa nanti? Jadi seperti ini, sesuai yang di brosur dan sesuai yang di iklan. Permisi, jadi kalau kita beli 1 juta, nanti panennya 260.000 per 3 bulan. Nanti kalau kita beli yang 500.000, panennya 100.000, 130.000 per 3 bulan. Persis sama. Dan mereka membelinya waktu itu. Memang pada awal-awal iya, tapi ketika Februari 2021, itu saya ingat betul tanggal 6 Februari, saya ke kantor tuh kok tutup sama gudang. Saya nggak tahu ada apa. Baru 1 tahun lah ya Ibu ya, Ibu mengenalnya pada saat itu. Belum 1 tahun, belum 1 tahun, baru akan panen yang ketiga saya. Tiba-tiba saya dikasih info. Ini saya mulai mau emosi, mau nangis, mau apa. Iya, saya nggak tahu lagi saya harus ngomong apa karena inilah awal bencana kami semua ya. Saya emosi sekali karena apa? Ini koperasi resmi loh, terdata di Dinas Koperasi, di Kemenkumham, promonya di kantor polisi. Tapi kenapa ketika bermasalah Baru 2021 sampai sekarang ini 2023, saya cuma dapat yang namanya SP2HP. Lalu di mana tanggung jawab polisi yang membuat kami ini banyak tertarik untuk bergabung berinvestasi? Kalau dari Ibu total kerugian berapa Bu? Kalau saya pribadi sama anak saya sama keluarga saya nggak banyak, cuma 400 jutaan. Tapi yang lebih banyak itu kelompok, karena seperti yang dialami Pak Lukito, Pak Budyo dan yang lain-lain itu kan kita rata-rata kelompok. Kalau kita kelompok dalam satu kelompok itu macam-macam. Benar. Ada yang sampai 2 miliar, ada yang sampai 5 miliar, karena satu kelompok itu bisa terdiri dari 20 sampai 100-an petani. Baik, begitu. mungkin kita bisa langsung tanya ya Bu ya. Iya. Pak Budio. Pak Budio, Pak, Iya Ibu, Pak boleh mungkin menambahkan kalau pengalaman Bapak seperti apa Pak? pada prinsipnya awalnya itu hampir sama dengan Bu Hartini. Kalau saya melihat di tayangan televisi yang ada di Kediri, setelah itu saya cek langsung kantornya. Dengan saya cek langsung kantornya, saya ditemui oleh pengurus, akhirnya berbagai informasi kami terima. Akhirnya saya bisa masuk ke koperasi SI. Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. Jadi waktu itu namanya Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera. Ya, NMS. Saya masuk di situ, akhirnya bergabung. Boleh dan tahu bulan apa, tahun berapa Pak? Bulan Juni tahun 2000. 2020 maksudnya? Iya, maaf, 2020. Ya. Iya Ibu. Iya. Sebentar. Bulan Juni 2019. Oh, lebih dulu Pak ya? Iya, saya Ketimbang Bu Sri. sudah Baik. hampir 2 tahun Bu masuk di koperasi itu. Bapak juga sempat ikut dapat presentasi kelas-kelas seperti itu tadi, seperti Bu Sri tadi sempat di hotel. Panennya gitu juga. Aston sempat juga Pak untuk datang. Bahkan saya sebelum di Hotel Aston, ada di Hotel Insumo Kediri Bu. Baik. Itu terjadi kegiatan akbar para mitra agen dikumpulkan oleh pengurus koperasi dan informasi-informasi baru. Dalam perjalanannya juga ke Hotel Aston di Madiun. Kami mengikuti di sana juga.
lalu ada di Hotel Bukit Daun, pertemuan para agen-agen seluruh Indonesia. Akhirnya informasi-informasi itu menguatkan kami, para mitra-mitra ini, untuk ikut bergabung. Karena memang apa yang disampaikan Ketua, bahwa Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia ini nanti akan bertahan sampai 15 tahun ke depan. Bahkan untuk anak cucu 20 tahun ke depan. Baik. Itu yang disampaikan oleh Ketua. Baik. Di awal Pak, Bapak, waktu di awal boleh tahu Pak setornya berapa dan sampai sejauh ini? iya, di awal kami setornya waktu itu membeli 300 kotak yang stup kecil. Yang 300 kotak itu 75 juta Ibu. Baik. Nominalnya. Dalam perjalanan selama 2 tahun, akhirnya kami keuntungan tiap 3 bulan sekali saya masukkan lagi. Setelah saya masukkan lagi, saya tambahkan. Sehingga 2 tahun pas kejadian 5 Februari 2021, akhirnya kumpul dana saya 1,8 M. Wah. Karena memang setelah panen dimasukkan lagi terus ya Pak ya? Diputar lagi, ditambahkan lagi, hasil panen sawah dan seterusnya semua masuk. Sehingga saya membawa anak saya. Anak saya ikut saya sudah hampir 1 tahun, akhirnya berdiri sendiri di keagenan Kalimantan, di Berau. Adik saya Semarang juga begitu, ikut keagenan saya, lalu berdiri sendiri agen, demikian juga kakak saya. Sehingga kami berempat dalam keluarga dan keponakan, ini total hampir 5 M Bapak Ibu. Baik. Ya. Pak, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi. Begitu juga Pak Lukito, kita belum dengar ceritanya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Seperti yang kita janjikan tadi, korbannya bukannya 2 Bu yang datang ke sini, ada 3. 3 yang telah bergabung juga melalui Zoom meeting. Selamat malam Pak Lukito. Ini Pak Lukito ini dari Malang bahkan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu Sri tadi 400 juta, Pak Budio total dengan keluarga besarnya 5 miliar. Kalau Pak Lukito mungkin bisa ceritakan secara singkat nih Pak, awalnya seperti apa dan sudah setorannya sejauh ini ada berapa Pak? Iya, terima kasih. Ya, karena saya waktu itu masih anggota Dewan Kabupaten Malang. Jadi waktu injury time mau habis masa bakti, saya mencoba untuk mencari usaha baru lah, karena saya tidak mencalonkan lagi. Akhirnya ini saya tertarik dengan koperasi NMS ini. Ketertarikan saya ini karena mendengar dari teman, waktu itu adalah pegawai perhutani. Untuk meyakinkan saya datang langsung ke kantor Kediri waktu itu, Bu. Jadi waktu itu saya datang di sekitar bulan 3 2020, tapi saya mendapatkan informasi itu di akhir-akhir 2019. Karena real saya siapkan dulu vegetasi yang seperti disampaikan Bu Draja itu butuh waktu 6 bulan untuk bunga bisa bagus. Saya siapkan gudangnya, ya kan? Nah, karena teman-teman ada dari dinas, semua teman-teman relasi saya itu kan dari dinas-dinas, ada camat, saya ajak kumpul. Yang mau purna-purna ini loh, ada kegiatan untuk setelah purna kayaknya menarik dan secara akademik bagus. Lah kita mengundang teman yang memang punya profesi lebah. Seperti yang disampaikan teman-teman dari Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera melalui marketingnya, ini ada kemiripan terkait dengan real, usaha ini real, maksud saya gitu loh. Tapi jadi teman akhirnya, yang Nyun Sewu Pak,
teman yang punya usaha lebah tadi atas rekomendasi dari koperasi atau memang bapaknya? Dari bapak. Bukan, dari orang lain. Oke. Jadi kami tidak ingin sebelum masuk koperasi, saya undang di rumah saya mencari pembanding terkait dengan madu kelanceng, ya kan? Yang disampaikan kalau di koperasi niaga mandiri ini 3 bulan, Pak, kalau 3 bulan itu nggak mungkin dapat madu, kan gitu kan? Intinya di situ. Tapi pecah koloni bisa, Pak. Minimal 4 bulan, 5 bulan itu baru madu kelanceng. Harganya madu kelanceng memang jauh berbeda dengan harga madu biasa, lebih Ini mahal. orang yang paham ya Pak ya? Iya, yang paham. Baik. Apa yang Dan membuat saya Bapak pada saat itu tetap percaya Pak? Iya, saya percaya. Akhirnya karena representasi itu saya mengumpulkan teman-teman dari profesi instansi pemerintah yang mau purna tugas, akhirnya juga tertarik karena mereka juga menyampaikan ilmiah. Nah, setelah itu kita undang pihak Niaga Mandiri Sejahtera melalui marketingnya datang ke rumah saya, mempresentasikan seperti itu. Akhirnya klik. Kalau boleh Saya tahu masuk, Pak, Bu. mungkin bisa sebutkan nama atau mungkin siapa? Yang waktu itu yang datang Bu Estu, yang datang ke rumah saya. Bu Estu sama siapa ya? Siapa Pak Budyo? Yang manajer itu Pak Budyo? Siapa ya, saya lupa Ya, itu. satu pokoknya Bu Estu itu yang saya masih ingat, ya kan? Baik. Nah, akhirnya saya masuk Bu. Waktu itu pertama 50 juta. Nah, saya datang ke kantor ditawarin untuk menjadi keagenan di Malang karena Malang belum ada waktu itu. Saya masuk bulan 6 2020. Nah, yakin lagi sebelum saya masuk, ya Pak Budyo yang lebih dulu itu diundang di Hotel Bukit Daun Kediri dan saya belum menjadi bagian dari itu, saya hanya menghadiri. Tapi diundang dari pihak koperasi untuk hadir di sana. Baik, Pak, Karena kalau boleh ternyata tahu yang sudah total masuk ini ya, kerugian teman-teman. kalau dari Pak Lukito sendiri berapa Pak? Saya sendiri ini 1M lebih, 1M. tepatnya 1M 253. Untuk saya pribadi loh, Sempat merasakan keuntungan Pak? Total berapa mungkin? sekali. Satu kali saja. Panen sekali. Yang panen 3. Itu nilainya berapa Pak kalau boleh tahu? Sekali saja. Kalau 76 juta kalau tidak salah. Dari 300.000. Waktu itu kan persyaratan keagenan ini harus beli setup. Untuk setup dengan apa ya? Dengan setup medium, ini kan 500.000. Jadi saya harus punya 600 koloni. Ya, yang seperti SOP-nya SOP-nya yang sudah disampaikan Bu Derajat itu sama persis, disegel, tidak boleh dibuka, kalau dibuka tidak dibeli kan gitu kan. Nah, kita juga nggak berani membuka itu. Ini baru agak aneh ya. Oke, baik. Kita beralih ke Bu Liana. Terima kasih Pak Lukito. Bu Liana, ini ternyata alat-alat yang mereka kirimkan, yang kita ceritanya diajarin untuk memahami lebah, bagaimana menghasilkan madu, itu sepertinya cuma alat ya Bu, atau seperti apa? Iya, jadi ini sekitar bulan Oktober 2022, ini Bu Derajat dan Bu Sri dan korban lainnya itu datang ke PSI. Ceritanya mereka ini curhat perlu konsultasi hukum lah, perlu pendampingan hukum. Terus cerita kalau sudah ada kasus seperti ini, mereka menjadi korban. Ya, jadi saat itu sampai saat ini kami mengawal sekitar 18 LP. 18 LP yang ada di Jawa Timur, jadi tersebar di seluruh Jawa Timur. Jadi modusnya itu Mbak, ini itu budidaya lebah. Jadi masyarakat ini diiming-imingi untuk membeli stup lebah. Nah, ini berdasarkan informasi yang kita terima dari penyidik. Jadi mereka itu sudah meriksa ahli lebah, yang mana menurut mereka itu tidak mungkin dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan itu akan menghasilkan madu gitu. Terus saya sudah lihat stupnya juga. Saya heran loh, ini gimana caranya taunya keluar kan gitu. Lubangnya cuma kecil gitu dan nggak boleh dibuka. Disegel gitu. Kan lucu ya, maksudnya ini padahal lebah kan gitu. Biasanya lebah kan harusnya keluar makan bunga gitu kan. Ini jadi ada yang ada lebahnya, ada yang enggak.
Jadi bahasanya tuh beli kotak gitu. Ya. Selama segelnya tidak dibuka, kotak itu akan dibeli kembali oleh koperasi. Tapi ada pernah yang nyoba buka kotak yang bersegel? Ada Bu? Nggak boleh. Anehnya tidak ada. Karena kan pengen keuntungannya kembali. Iya, kalau dibuka nggak dibeli sama Nggak dibeli. Benar. Karena di MOU itu ada jelas itu. Nggak, ketika sudah melaporkan ada nggak yang berusaha? Nggak ada juga. Ketika sudah dilaporkan, Iya. ada salah satu Akhirnya. mencoba, iya ada. Dan memang di dalam ada koloni, tapi koloninya itu ya udah mati. Oke. Ada DPO juga? Ada. Jadi sebenarnya ini gini. Yang kita sayangkan laporan polisi ini persangkaannya cuma pasal 372 dan 378. Jadi penipuan dan penggelapan. Padahal seperti yang kita tahu kalau misalnya kasus-kasus investasi itu harus ke TPPU-nya. Kalau nggak ada TPPU ini gimana caranya bisa mengembalikan hak-hak korban ini? Betul. Nah, jadi saya juga nggak tahu gimana awalnya saat membuat LP. Tapi dari semua LP itu tidak ada satupun yang dilanjutkan ke TPPU. Oh, Nah, jadi itu akhirnya yang membuat korban ini kecewa. Benar. Mereka merasa ini laporannya kok nggak jalan kan gitu. Padahal bukan nggak jalan, prosesnya berjalan. boleh tahu siapa DPO-nya? Tapi berhenti di DPO-nya. Jadi Di ketua koperasinya, ya Christian direktur Anton Hadrianto. direktur NMSI-nya Direktur namanya Christian Anton Hadrianto. Baik. Jadi begini maksudnya, maksud kami adalah koperasi ini kan awalnya NMS, Niaga Mandiri Sejahtera, tanpa ada kata Indonesia. Ya, Niaga Mandiri Sejahtera tanpa ada kata Indonesia diaktakan oleh Notaris Meira di Kediri, beralamat di Ruko Brawijaya pada tahun 2018 akhir Desember. Akan tetapi sebelum koperasi itu 1 tahun berdiri, belum melaksanakan kewajiban RAT, pada November 2019 Dinskop sudah melakukan BIMTEK merubah koperasi skala nasional ditambah Indonesia. Inilah awal bencananya. Kenapa saya bilang awal bencananya? Karena ketika koperasi ini dirubah menjadi Indonesia, skalanya nasional, maka manajer bebas leluasa bergerak mencari mangsa makin banyak. Betul. Tapi sejauh ini yang melapor dari Jawa Timur saja, apa ada di luar Jawa Timur? Sampai Palembang ada, kuasa ke LBH-PSI juga. Jadi kenapa ceritanya kok kami ini sampai bisa mengkuasakan ke LBH-PSI pada Oktober 2022? Ini surat kuasa saya. Sorry. Mungkin langsung diceritakan dulu. Ya, jadi surat kuasa saya itu saya buat bersama teman-teman pada Oktober 2022. Kenapa? Karena LP saya udah 1 tahun lebih, sudah 1 tahun lebih tidak kemana-mana. Saya pernah dipertanyakan LP-nya. Oh, LP jalan, ada SP2HP. Bahkan kami sampai ke Kompolnas. Polres Kediri, Polda Jatim. Saya lapor di Polres Madiun. Teman-teman saya ada di Polres Kediri, ada juga di Polda Jatim. Kenapa kok saya sampai lari kepada LBH-PSI? Yang saya bilang ini malaikat nggak bersayap. Karena saya udah habis banyak untuk bayar lawyer. Sebelum ke LBH-PSI, saya sama teman-teman sudah bayar lawyer. Sudah rugi. Dan kasusnya tidak berjalan. Betul. Bahkan sebelumnya ada yang namanya proses pilot. Proses pilot ini yang mendegani adalah manajer koperasi. Kami diminta urunan 7.500 per stup. Dengan dalih 7.500 per stup. Per stup. Coba Anda bayangkan kalau ini setiap korban ada paling tidak 500 stup, ada yang 1.000 stup, paling sedikit 100 stup. Udah berapa duit? Itu korbannya ada 8.000 orang. Baik. Kalau dari Bu Liana sendiri, langkah hukumnya Bu ke depan. Ini kan pasti melihat ternyata selama ini perjuangannya nggak kemana-mana nih ternyata. Akhirnya dari PSI sendiri mencoba untuk membantu. Sejauh ini sampai mana? Jadi awalnya itu LP-nya ini mulai bergerak saat kita itu berinisiatif untuk lapor ke Propam. Kita ini aneh, kenapa ya ini kok proses hukumnya ini berhenti? Bukan berhenti, tapi seakan-akan penyidik itu tidak mau mengembangkan. Lambat. Gitu. Ya. Tidak berjalan ke tahap betul, selanjutnya. Betul. Informasi kita nggak pernah ditampung. Iya, akhirnya kita ini merasa ini pasti ada sesuatu kan gitu. Apakah merasa ada dugaan juga terkait unsur ada Polri juga di dalamnya? Pastinya. Jadi kita berinisiatif untuk lapor ke Propam dengan bukti seadanya yang kita punya. Ya. Tapi waktu itu kita bersurat, kita minta permohonan. Itu ada laporan atensi. etik ke Propam. Iya. Dan sudah ada satu yang ditetapkan sebagai terduga pelanggar. Jadi ini sesuai brosur yang saya terima di koperasi dan juga di beberapa public area di Madiun.
mereka selalu ada kasat aktif. Sampai sekarang beliau masih aktif. Dan kemarin sudah dilaporkan ke Propam oleh Bu Dari PSI kita. Bu Liana dan teman-teman di LBH PSI, kasat yang bersangkutan sudah ditetapkan. Diduga melanggar ya Bu ya, diduga melanggar kode etik. Jauh ini karena apakah sudah pernah dipanggil atau prosesnya seperti apa? Sudah, jadi kita sudah berkali-kali ini dipanggil. Sekarang ini sudah hampir tahap sidang etik. Jadi sekarang kita tinggal menunggu sidang etiknya. Oke. Kemarin janjinya Pak Kabar Eskrim, seandainya diputus bersalah di sidang etik akan dilanjutkan ke pidana. Baik. Karena kasatnya ini terbukti menerima keuntungan dari Menerima uang hadiah. rakyat. Oh baik, boleh sebutkan namanya siapa? Mungkin Ibu inisial namanya AKP D gitu ya. D. Oke. Dinas di Polres Nganjuk. Baik, baik. Nanti kita akan bahas S lagi ya, Bu, ya. maaf S ya. AKP S Dinas di Polres Nganjuk. Polres Jawa Nganjuk. Timur. Kita akan bahas lagi. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Bu. Tentunya dengan usaha-usaha ini, tadi Ibu bilang kan sebenarnya sudah rugi. Saya juga mengusahakan lapor sana sini itu sebenarnya juga mengeluarkan uang. Ya. Kalau saya boleh tanya, kalau dari Bu Sri sendiri harapannya apa sih Bu dengan usaha selelah ini Bu ya, waktu, tenaga, uang sudah keluar? Jujur saya tidak bisa mengatakan harapan saya pribadi. Karena kerugian saya ini bukan hanya kerugian saya pribadi, ada kerugian anak saya, ada kerugian keluarga saya, ada kerugian kerabat-kerabat saya, termasuk waktu saya mau meluncur ke sini tuh banyak miss call dari korban-korban. Mereka mengamanahkan melalui media. Kami minta tolong dengan sangat bantuan semua rekan-rekan media karena jujur kami sudah hopeless dengan keadilan di negeri ini. Saya sudah lapor itu sejak tahun 2021. Bahkan sampai ke Kompolnas, bahkan sampai ke Mabes, dilempar lagi ke Polda. Kita juga pernah ke Wakil MPR, kita pernah RDUP dengan DPR. Maka ketika semuanya itu mentok dan saya melihat ada Pak Listio Sigit di depan saya 12 April 2023, saya sudah nggak bisa tahan emosi lagi. Karena apa? Bagaimana Pak Listio bisa tahu kasus kami ini? Bagaimana? Tidak ada cara lain saya berteriak pada waktu itu. Karena saya sudah mentok. 1 hari sebelumnya itu kita sudah rapat dengan DPR. Beliau berjanji akan membawa kasus kami kepada Pak Kapolri. Tapi sampai last minute itu rapat mau ditutup. Tak ada satupun bahasan tentang kami. Kami hanya di say hello dari balkon. Kami ini sudah berdarah-darah. Kami kalau misalnya mau ditampung air mata kami ini semua nggak akan mampu. Jadi ketika itulah saya berteriak karena saya tidak punya cara lain. Pak Listio harus tahu. Siapa tahu, iya harus mendengar. Karena siapa tahu Pak Listio nggak tahu sebenarnya kasus ini. Ya. Karena kalau Pak Listio tahu, saya yakinlah seorang Kapolri tentu akan malu. Kasus seperti ini 2 tahun merugikan masyarakat banyak, menyangkut banyak institusi, termasuk Dinas Koperasi, termasuk Kemenkop, termasuk Kemenkumham. Karena ini bukan koperasi bodong, ini terdaftar legal. Legal ini ada legal hukumnya dan dibimbing oleh Dinas Koperasi resmi, promosinya di polisi. Malu kalau sampai polisi ini nggak mampu mengungkap kasus ini. Dan sebenarnya banyak korban ini sudah tahu ya, manajer, kemudian pimpinan dari koperasi ini kan sebenarnya sudah tahu karena pernah bertemu ya Bu? Kalau saya pribadi, jujur saya hanya bertemu dengan manajer area di Madiun. Tapi karena Madiun itu hanya namanya saja skala nasional, akan tetapi manajemen dan keuangan itu dikendalikan oleh Kediri. Saya cuma meminta keadilan dan janji dari Pak Kapolri melalui Pak Kabar Eskrim yang disampaikan kepada kami di dalam ruangan disaksikan oleh LBH PSI bahwa Pak Kabar Eskrim akan menarik semua LP yang ada di Jawa Timur atas NMSI untuk ditarik ke Bareskrim untuk dilanjutkan ke TPPU-nya dan melibatkan PPATK. Pada waktu itu beliau berjanji di depan kami semua meminta waktu paling tidak kurang lebih 2-3 minggu karena bertepatan dengan Lebaran, Idul Fitri. Jadi saya bukan mau mengancam, saya bukan mau menakut-nakuti, tapi ketika kami semua korban ini sudah terdesak, tidak bisa lagi mengharap keadilan daripada petinggi Polri, maka jangan salahkan kalau kami
nanti akan melakukan aksi massa. Jangan sampai kami ini berbuat anarki, karena di sini masih ada institusi hukum. Ya. Jadi saya mohon, sakit hati kami ketika kami ini yang menginvestasikan uang di koperasi, kadang ada yang dari pinjaman, kadang dari jual sawah, dari uang pensiun, terus kemudian kita diperlakukan seperti ini, sedangkan founder-founder koperasi jadi crazy rich. Mereka pamer pakai mobil mewah, mereka naik Ferrari, mereka buka klub-klub mewah, harganya puluhan miliar. Dari mana? Baik, Bu Liana, ini tolong bisa ini dibilang betul-betul pencucian diusut uang tuntas. juga? Iya, Indikasinya akan ke sana? saya yakin ini pencucian uang karena pada saat merekrut mereka kan nariknya ini pembelian stuk. Tapi setelah itu kan pada saat PKPU ternyata dana yang ada di koperasi ini tidak mencukupi untuk membayar kerugian korban. Nah itu pada saat uang itu sudah berganti bentuk, itu kan sudah sebenarnya modusnya kelihatan ya TPPU-nya. Cuman ya ini sebenarnya ini sempurna sekali sih modusnya. Jadi bahkan untuk hal kecil saja, misalnya mencetak kwitansi simpanan pokok, simpanan wajib itu harus pakai komputer. Jadi pada saat ownernya ini lari, komputer itu dibawa, datanya tidak ada yang tersisa sama sekali. Itu penyidik yang sudah ke lokasi, jadi tidak bisa menemukan petunjuk. Jadi memang mereka sudah punya sistem Sudah. Sebentar, ini katanya tadi founder koperasi tiba-tiba jadi crazy rich, ya. Diri. Ya, kayak diri. Berarti harusnya kita udah tahu semua dong, Bu? Tahu. Makanya jangan Kalau sampai kasat kita mata berbuat harusnya anarki kelihatan. lah. Jadi Kita begini, semua tahu. Jadi tempatnya begini. di mana tahu. Koperasi itu awalnya kan yang NMS. Nah ini yang foundernya sekarang masih jadi crazy rich. Yep. Nah setelah itu kan mereka istilahnya katanya Expand. expand gitu, Ya. diganti namanya NMSI. Yang Mereka NMSI mundur. ini yang DPO gitu. Jadi kita harus menemukan benang merahnya lah bahasanya. Ini ada yang masuk yang kasih komentar juga, ada yang kasih pertanyaan juga Benar, ini langsung melalui masuk nomor ke- WhatsApp yang ada di layar kaca Anda. Boleh untuk kasih komentarnya. Mungkin salah satu dari pemirsa yang ada di rumah ini juga salah satu korbannya. Ya, ini ada WhatsApp, Bu. Dengan adanya kasus hukum yang menerpa aparat hukum kita seperti ini, sungguh kepercayaan masyarakat menjadi sangat rendah. Dan ini ada ucapan terima kasih kepada JTV telah menaikkan permasalahan kami yang dibekukan. Semoga proses berjalan kembali dan tuntas kasus ini. Kemudian juga ada dari Rengel Tuban, beliau juga menjadi korban. Yang katanya malah beliau ngomong judulnya harusnya investasi pembunuh madu kelanceng ini. Dan juga banyak sekali korban yang mengatakan kami korban. Kemudian ada Mas Kendi dari Surabaya mau tanya apa saran dan masukan dari LBH PSI dan Ibu untuk mewaspadai investasi bodong seperti Ya, ini. betul. Lalu bagaimana caranya jika mendapatkan bantuan hukum dari LBH PSI Surabaya. Dan ada pertanyaan spesial dari Mas Riza Surabaya. Ini dari 2021 kenapa kok masih DPO? Tadi udah dibahas sebenarnya. Tapi mungkin tadi salah satu pertanyaan yang membahas bagaimana kita tuh tahu ini investasi betul atau tidak. Tadi Ibu bahkan sudah membuktikan, Bu, ya. Banyak Dinas orang Koperasi, membuktikan. ada Polri. Itu meyakinkan sekali loh. Betul. Kira-kira bagaimana Jadi, kita ini ke depannya tahu? Memang kalau badan hukumnya koperasi itu kelemahan di negara kita ya. Sampai saat ini undang-undang koperasi itu belum ada pidananya. Oh, Jadi inilah yang dipakai untuk oknum ini untuk melakukan kejahatan. Nah ini harapan kita juga untuk negara supaya ke depannya ini undang-undang koperasi mungkin diberi sanksi pidana. Itu satu ya. Yang kedua bisnisnya, secara bisnis itu kan aneh ya, kita beli barang tapi nggak boleh dibuka. ya. Nah, itu sudah itu patut harusnya mencurigakan. Iya, itu sudah patut diwaspadai. Nah, tapi mungkin karena iming-imingnya, mungkin waktu itu juga Masa belum pandemi. ada, iya, Pak, masa pandemi. Betul. Jadi belum ada mungkin yang upload di medsos. Jadi masyarakat ini belum tahu. Seakan-akan ini suatu pekerjaan baru yang menjanjikan kan gitu. Jadi ya akhirnya luar biasa banyak ini para korban memang. Dan kita juga melihat banyak korban itu sebenarnya sudah berusaha berhati-hati loh menginvestigasi ini. Betul, iya. Jadi ini saya boleh bilang ini sangat sempurna sih, sudah direncanakan. Betul. Sampai iklannya ada di Iya. televisi, brosur-brosur, dia ngeliatin video-video orang-orang penting yang mudah kita percaya. Betul, iya. Padahal sebenarnya aparat itu juga nggak tahu, mereka tidak tahu kalau ini ujungnya. Mungkin mereka juga tidak tahu penipuan, sebenarnya. gitu, Jadi di iya. sini juga sebenarnya Betul. yang paling
utama orangnya siapa yang itu kita nggak benar-benar tahu nih ya, lagi dicari tahu. Tuh, nah harapan kita itu Bareskrim ini bisa menemukan benang merahnya karena TPPU itu cuman memang paling cepat itu di Bareskrim. Kalau kita menunggu Polres-Polres di daerah ini bakal makan waktu terlalu panjang lah. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya Bu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Bu, sebelum lanjut ke segmen terakhir ini Bu, dari redaksi kita dapat WA ada orang yang mengatakan bahwa beliau ini invest ini hutang dari bank 200 juta. Ampun. Yang nggak hutang aja sakit, apalagi yang hutang. Ya, benar. Banyak yang sampai bunuh diri ada. Ada 4 orang bunuh beneran, diri. Pak? Iya, betul. Ada 4 orang yang bunuh diri, ada beberapa yang stres dan gila. Ya, baik. Mungkin kita bisa ke Pak Budio, Pak. Ya. Karena ini segmen terakhir, Pak, harapannya ke depan, Pak. Mungkin ada Singkat, langkah-langkah Pak. juga yang Bapak Iya. ingin tempuh. Yang jelas lewat PSI, lawyer PSI akan mandigani untuk membuka permasalahan ini berbicara dengan Bareskrim. Harapan kami teman-teman korban itu segera menginformasikan terkait dengan keagenannya itu, rekan-rekan korban itu rugi berapa. Kalau itu nanti disampaikan kepada PSI, harapannya melalui PSI inilah akhirnya bisa berbicara dengan Bareskrim dan ada penyelesaian yang terbaik. Prinsip Anton, Ketua Koperasi, yang bertanggung jawab penuh terkait dengan ini segera tertangkap dan seluruh pengurusnya itu juga harus ikut tanggung jawab. Itu harapan kami demikian, dan syukur bagi aset-aset yang ada itu kalau sudah terlihat oleh PPATK itu nanti akan bisa dikembalikan kepada para korban-korban NMSI. Harapan kami demikian. Pernyataan aset ya Pak. Pak. Baik, Pak Lukito, Pak. Terima kasih Pak Budio. Ya. Ya, terima kasih. Harapan saya, karena ya saya segera saja akan nanti ikut gabung langsung ke LBA PSI. Dan harapan saya teman-teman yang menjadi keagenan di Tulungagung, karena ada teman yang sampai 30 M lebih nih satu keagenan. Kalau saya kan di angka 8 miliar dan kerugian saya sendiri kan 30 M. di angka 1 M. Iya, saya di kerugian pribadi saya di angka 1 M lebih. Nah, semakin banyak yang bergabung, semakin muncul nilai angka kerugian, sehingga kita juga akan semakin bersatu. Seperti harapan Pak Budio, TPPU yang bisa diungkap yang dilakukan oleh saudara kita LBH PSI, semoga perjuangan yang hampir kehilangan asa ini membawa semangat baru. Semangat baru. Kami bersama Bu Hardianto, Pak Budio, berjuang bersama-sama, berdarah-darah bersama. Sudah kehilangan lagi. Baik. Karena saya juga waktu itu melakukan pengaduan di Mabes 3 hari setelah kejadian, dilempar lagi ke Polda, Polda dilempar ke Polres Kediri, dan akhirnya tetap seperti yang disampaikan Bu Derajat. Harapannya Sampai setelah hari ini ini tetap cepat masih. selesai ya Pak ya. Amin. Ya. Pak Budio, Ya, Pak Lukito, terima kasih banyak. Begitu. Saya akan Ya. segera gabung PSI. Iya. Baik, siap. Gitu. Bu Sri. Harapan saya, karena waktu itu saya yang hadir bersama LBH PSI di depan Pak Kabar Eskrim, beliau berjanji akan segera menuntaskan kasus NMSI ini setuntas-tuntasnya, secepat-cepatnya, hingga pada aktor intelektualnya. Dalam artian tidak hanya berputat di DPO-nya si Christian Anton Hadrianto, tetapi semua termasuk aktor intelektualnya. Harapan saya mewakili rekan-rekan korban yang lain adalah Bareskrim menepati janjinya dan Kapolri bisa menegakkan marwah Polri. Baik, karena pelakunya tidak mungkin cuma satu ya, Ya. Bu ya. Baik, kalau dari Ibu Liana, Bu. Mungkin saya mau menyampaikan sedikit ke para korban. Saya mewakili PSI Surabaya. Kami tidak berani menjanjikan apa-apa, tapi yang pasti kita akan mengupayakan yang terbaik.
buat para korban. Ya semoga kasusnya cepat selesai, hak-haknya cepat dikembalikan, jadi ya bisa normal lagi lah gitu. Baik, tapi tentunya dari Ibu Liana dan juga teman-teman PSI ini sangat berarti untuk para korban, Bu. Ya. Pendampingan ini, kemudahan ini nantinya supaya bisa didengar. Memberikan semangat untuk berjuang terus. Malaikat nggak bersayap ini. Yuk. Mudah-mudahan nanti berkah terus, Bu. Teman ya. media saya juga terima kasih ya semuanya, karena tanpa media kita nggak bisa apa-apa. Iya, Bu. Karena media yang membantu kita semua. Sama-sama, terima kasih banyak. Bu. Mudah-mudahan lancar, sehat semuanya teman-teman juga. Akhir kata, saya Rina Koto. Saya Pelung Sivantara. Selamat malam, sampai jumpa. Rasa-rasanya aku telah keliru memilih kamu sebagai kekasih. Ku cintamu, palsu sayangmu, semu bermain dan bermainkan aku seperti ular yang sangat berpisah, suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu.